Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat Isya teruskan nanti salat tarawih Masjid Mutmainah yang berbahagia, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mengaktualisasikan dengan memperbanyak beribadah kepada Allah, terutama melaksanakan salat 5 waktu, dan itu merupakan modal dasar kita masuk surga. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, pada hari ini kita sudah melaksanakan puasa yang ke-25, tarawehnya ke-26. Semoga apa yang kita laksanakan dari awal sampai sekarang pada bulan Ramadan 1442 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, pada hari ini saya akan sampaikan tentang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan dan harus ada buktinya. Cinta bila ada di dalam diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang atau hamba akan bersungguh-sungguh untuk mendekati yang dicintai, rela berkorban dan melakukan apa saja demi yang dicintai itu menerimanya. Kita cinta pada sesama manusia, contohnya kepada lawan jenis pria dan wanita saja, rela berkorban memberikan apa saja agar yang dicintai bahagia dan menerima kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalau kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita apa yang diinginkan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita timbulkan rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya amal perbuatan yang paling dicintai Allah ialah sholat tepat pada waktunya, kemudian setelah itu berbakti kepada kedua orang tua, dan setelah itu baru berjihad menegakkan agama Allah. Maka kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, laksanakan sholat 5 waktu. Beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan, amalan yang pertama dihisab di yaumul kiamah adalah sholat. Bila sholat kita baik, insya Allah kita baik. Tetapi di dalam ayat yang lain, kalau perbuatan kita masih belum baik, itu artinya sholatnya belum sempurna dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 165, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat dolim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Jadi jamaah yang ada di sini, bahwa kita harus mencintai Allah dengan mengaktualisasikan dengan bukti kita sholat 5 waktu, mengerjakan apa perintah Allah dengan contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga terjadi pada orang selain kita. Selain Muslim itu mencintai dewa mereka, mencintai Tuhan mereka yang dibentuk oleh manusia,
itu sama dengan dia mencintai Allah. Kita mencintai Allah, mereka mencintai yang mereka sembah. Maka kita harus yakin inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, agama yang benar, dan semuanya itu agama, semuanya tertolak itu selain Islam tidak ada. Maka agama Islam adalah agama yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Ali Imran ayat 31, katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka jemaah yang ada di sini, kalau kita memang mencintai Allah, maka turutlah dan taatlah apa yang diperintahkan Rasulnya. Mencontoh Nabi Muhammad itu sama dengan kita mencintai Allah. Itu adalah firman Allah dan sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad, dan kita suruh mengatakan. Nabi Muhammad suruh mengatakan. Jadi kalau mencintai Allah, maka turunlah, taatlah, contohlah Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan dicintai Allah. Di dalam Al-Quran Surat Al-Imran 76, sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan ini, kita la'alakum tattaqun. Kita ingin menjadi orang bertakwa, dan orang bertakwa itu dicintai Allah. Kalau Allah mencintai, apa saja keinginan manusia dikabulkan. Minta ampun dikabulkan, minta apa saja dikabulkan. Tapi harus melaksanakan perintah Allah itu. Kalau nggak melaksanakan, nggak bisa. Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang berbuat kebaikan itu contoh yang di atas berinfak, kemudian waktu lapang, waktu sempit itu dia sedekah, kemudian menahan amarahnya kepada siapa saja, kepada anak, kepada istri, kepada orang lain, kepada siapa saja, maka itu akan dicintai Allah. Dan memaafkan orang lain. Kalau orang lain berbuat dolim kepada kita, membuat diri kita kecewa dan sebagainya, kita memaafkan dia, itu sebenarnya orang yang seperti itu dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, Allah memasukkan surga. Mesti di sini jelas. Kemudian Al-Quran Surat Ali Imran 146, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dicintai Allah. Al-Quran Surat Ali Imran 148, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dicintai Allah. Al-Quran Surat Ali Imran 159, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Berlaku adil kepada siapa saja di dunia ini. Apa yang dilakukan harus adil. Tubuh kita juga harus diadili. Maksudnya kalau lelah ya tidur, jangan terlalu ngoyo. Kalau ngoyo banyak orang membangun rumahnya bagus dan sebagainya, mati. Itu cuma dia tidak ada pada dirinya sendiri. Kalau lelah istirahat, kalau pusing ya wis leren, dilerene. Makanya banyak orang meninggal dadak dan sebagainya karena dia tidak adil pada dirinya sendiri. Gitu. Allah saja adil. Gitu. Maka rezeki itu mesti ada. 1 hari 2 hari itu kita kalau berusaha mesti ada rezeki. Ojo ngoyo. Kalau ngoyo nanti kesel cepat mati. Gitu. Mati gak adil pada dirinya sendiri. Gitu. Makanya kalau ingin dicintai Allah, adil diri sendiri juga, adil pada orang lain, adil pada keluarga dan sebagainya. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi sama
Kemudian Al-Quran surat Shaf ayat 4, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, ini dalam parpol ini tidak tersusun kokoh. Dewi-dewi sikat karo liya, undang-undang ngawur dikalah. Makanya kalau Islam ini bersatu, sakmono kayak bersatu dalam satu partai menang, setiap kabupaten menang, presiden yang menguasai ya Islam, ngomong Islam dibujuk itu. Makanya yang harus kita lakukan harus berperang sekarang karena masa ini kebijakan ya harus melakukan hal yang terbaik untuk kebijakan dalam pemerintahan. Kalau bisa kuat ya berusaha arahnya ke sana. Kalau enggak ya apa yang kita laksanakan biar dicintai Allah ya kita laksanakan sesuai apa yang bisa kita lakukan. Tidak memaksakan. Kalau memaksakan nanti yang seperti saya sampaikan tadi mati saurunge dadi. Jangan memaksakan diri. Kemudian yang terakhir jamaah yang ada di sini Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27, sesungguhnya mereka orang kafir ya itu mencintai kehidupan dunia. Kalau jenengan itu mencintai kehidupan dunia tok sing digoleki sebenarnya nang ayat iki lho. Jenengan sudah lupa kepada Allah, tertutup hatinya untuk sholat, nyampo itu, itu lama-lama kita melupakan Allah, gak sholat itu, dan meninggalkan hari yang berat, hari akhir di belakangnya. Jadi jamaah yang ada di sini kita harus berusaha untuk dicintai Allah. Kalau kita dicintai Allah, Allah memberikan apa saja kita dengan ya Allah berilah. Ada kisahnya Nabi Siti Maryam itu dicintai Allah. Nang kamar harus dikai panganan karo Gusti Allah. Lah itu orang khusus itu. Tapi kalau ada wali-wali songo juga begitu kan zaman dulu. Apakah bisa? Bisa. Oh ini ayatnya ini dicintai. Kalau dicintai Allah itu apa-apa mesti tekonggon. Makanya ada orang-orang yang berilmu tinggi itu memang dicintai. Bisa miber nang dino ya iso sebenarnya. Bisa itu. Kalau enggak bisa seperti itu ya kalah no karo kerajaan-kerajaan lain sakti-sakti mandraguna itu. Kalau kita enggak dekat Allah enggak. Ya latihan gitu loh. Zaman saiki gak karena mangane akeh. Kurang tirakatnya kurang. Maka kalau ingin dicintai Allah, kita mendekat pada Allah. Pengen surga loh ya, maka Allah akan memberikan apa saja kepada kita surganya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Yang terpenting usaha kita jangan ngoyo ya. Adillah pada diri sendiri. Nanti omahe apik magrung-magrung akeh ngono kuwi. Akeh ana guru rasakan omahe mati. Mungkin itu ya. Terima kasih. Berjuang untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.